Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini informasi terbaru seperti yang ada di layar. Ini diposting oleh Pak Pendeta David Herson. Dan di dalam video ini ada sebuah narasi. Netizen bingung dengan mereka yang lebih memilih demo mie babi dibandingkan demo kiai yang mencal 50 santri. Apakah isi piring lebih berbahaya dibandingkan isi akhlak dan moral? Netizen bingung dan bengong. Kita dengarkan aksi mereka ini ya. Kegiatan hari ini yaitu menyampaikan pendapat di muka umum. Pendapat di muka umum. Ini jadi undang-undang juga. Tetapi tadi dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo di akhir-akhir jam kita sudah direspon, suara kita sudah direspon dan ditindaklanjuti. Jadi sebentar lagi akan ditutup. Itu kehendak mereka ya. Oke teman-teman, ini ada sekelompok orang yang kemudian membentangkan spanduk dan di dalamnya ada sebuah narasi ya, cabut izin warung non halal di sini ya, jangan abaikan suara kami, seperti yang di sini ya. Nah ini lagi teman-teman ya, di sini kami tidak butuh hartamu ya. Jadi mereka menyampaikan perihal keinginan ataupun kehendak mereka agar izin dari warung non halal itu dicabut ya, cabut izin warung non halal di sini ya. Ini kalau babi haram ya haram, anjing juga haram. Kalau zina enggak, maksiat enggak, judi enggak, korupsi enggak juga ya. Kaum munafik, ngerti? Kegiatan hari ini yaitu menyampaikan pendapat di muka umum seperti ini jadi undang-undang juga. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam postingan Pak Pendeta David Herson ini juga diberikan sebuah narasi seperti yang ada di sini. Netizen bertanya-tanya, netizen dibuat heran, ada apa sebenarnya dengan babi dan keturunannya? Apakah babi pernah hidup ya ataupun pernah melakukan dosa CABUL sehingga harus didemo? Apakah babi lahir dari keturunan yang demikian? Ataukah babi pernah hidup dalam dosa seperti itu? Nah teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini diposting oleh Pak Pendeta David Herson 1 hari yang lalu dan sukanya di sini sudah mencapai 5.655 pengguna media sosial dengan beragam komentar, di antaranya di sini seperti yang ada di layar. Bahkan juga di sini ada yang menuliskan, yang menajiskanmu itu bukan yang masuk ke mulutmu, tapi yang keluar dari dalam hatimu. Nah memang ini informasi terbarunya, lagi-lagi kelompok warga yang menolak perihal keberadaan dari warung mie babi tersebut ya melakukan aksi demo. Tuntutannya masih sama, agar warung mie babi ini ya kalau menunya tidak berubah berarti izinnya harus dicabut. Nah ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan ya, dan saya secara pribadi sangat berharap ya kepada pemerintah yang punya kewenangan perihal perizinan warung mie babi ini, supaya warung mie babi ini boleh dan bisa tetap eksis. Karena sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang manapun, keberadaan dari warung mie babi ini sama sekali tidak ada masalah. Alasan utama yang disampaikan oleh warga yang menolak perihal keberadaan dari warung mie babi ini adalah karena itu dipandang dianggap meresahkan. Nah sedangkan letak ataupun posisi dari warung mie babi ini sendiri juga jauh dari pemukiman warga, juga jauh dari perkampungan. Dari namanya saja, warung mie dan babi tepi sawah. Memang konsepnya itu di tepi sawah dan tempatnya pun juga di tepi sawah, bukan di dekat pemukiman warga, apalagi di tengah-tengah. Jauh sekali. Karena itu kemudian ketika ada alasan bahwa aspirasi kami, kehendak kami ini harus diganti menunya ya, harus diganti karena ini meresahkan dan segala macamnya, itu menjadi alasan yang tidak kuat dan juga menjadi tidak masuk akal. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebenarnya sudah ada dialog ya yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten yang ada di sana dengan menghadirkan perwakilan dari warga yang menolak, lalu kemudian juga ada pemilik dari warung mie babi tepi sawah ini. Tapi hasilnya tidak ada, karena antara kedua pihak masing-masing pada pendiriannya. Warga menginginkan untuk menunya diganti menjadi halal semua, sedangkan pemilik warung mie babi merasa bahwa itu tidak bisa ataupun membutuhkan pertimbangan yang lama.
ya, membutuhkan waktu yang lebih lama. Mengapa? Karena mempertimbangkan konsumen yang selama ini membeli mie babi di situ karena mereka suka daging babi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba menunya kemudian diganti, bisa mengurangi konsumen yang selama ini mungkin sudah berlangganan di situ. Dan kemudian kalaupun misalnya ini dikabulkan, juga tidak ada dasar yang masuk akal. Apalagi izin usaha ini sudah ada. Jadi memang pada akhirnya tidak ada alasan yang dipandang layak, yang dipandang tepat perihal bahwa oh mereka harus benar tuh mengikuti keinginan warga karena ada pelanggaran segala macamnya. Itu juga tidak ada. Bahkan karena warung mie babi tepi sawah ini ada izinnya, berarti kan ini kan dipantau. Ini kan berarti sudah melalui proses. Lalu kok tiba-tiba ada sekelompok warga yang menghendaki ini harus dicabut. Nah, karena itu dalam video yang sudah kita simak bersama-sama tadi, tidak mengherankan bila pada akhirnya ya netizen membandingkan apa yang sedang ramai, hangat sekali, panas sekali dibicarakan di ruang publik perihal ya, waduh kasihannya ada 50 santri itu yang kemudian menjadi korban dari seseorang ya, teman-teman, katanya kan sudah ditangkap ya. Sekarang menjalani proses hukum. Nah, itu yang kemudian dibandingkan oleh netizen. Kok orang-orang ini malah lebih sibuk ya ngurusin perihal daging babi, perihal warung babi yang salahnya nggak tahu apa, yang sebabnya nggak tahu apa. Ini kan warung mie babinya ya tidak mengganggu kan, tidak ngapa-ngapain orang sekitar kan, ya, tidak membuat warga sekitar menjadi ya risih, bising dan segala macam. Nggak ada kan, nggak ada suara bising juga dari warung mie babi ini. Jadi memang pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, ini menjadi sesuatu yang sangat mengherankan sekali. Karena itu menjadi masuk akal tadi dalam narasi yang disampaikan itu, apakah isi piring itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ya moral, dibandingkan dengan akhlak. Kok malah yang merupakan usaha orang malah didemo? Kok yang tidak mengganggu sama sekali, yang tidak merugikan sama sekali, kok malah didemo? Nah, ini konsepnya gimana? Ya, jadi sekali lagi semoga ya ini pemerintah yang ada di sana mengambil keputusan yang berkeadilan. Ya biarkan saja warung usaha itu berlanjut. Dan semoga saja demikian karena memang tidak dapat dipungkiri. Jadi ini luar biasa ya dukungan netizen ya terhadap warung mie babi ini. Ya bahkan teman-teman saya pernah sampaikan itu ya. Sebelumnya itu sosial medianya mereka ini pengikutnya itu di bawah 1000, sekarang sudah tembus 11.000 lebih. Jadi memang peningkatannya itu berkali-kali lipat banyaknya. Jadi justru melalui peristiwa ini mendatangkan konsumen-konsumen baru, pelanggan-pelanggan baru ya dari warung mie babi tepi sawah ini, karena ini menjadi terkenal ya. Bahkan terkenalnya itu mungkin sudah di mana-mana terkenalnya Bapak Ibu, warung mie babi tepi sawah ini. Dan ini terjadi karena ada penolakan. Coba kalau misalnya tidak ditolak, ya pasti tidak seramai sekarang ini. Tetapi poinnya bukan mengharapkan itu ditolak ya. Cuman ini kan menjadi sesuatu yang sangat disayangkan sekali. Dan juga luar biasanya respon masyarakat yang aktif di sosial media ini, yang mayoritasnya itu saya lihat ya banyak sekali yang memberikan dukungan, banyak sekali yang memberikan pembelaan, bahkan ada yang mendoakan semoga usahanya lancar katanya. Kemarin tuh ada yang mengomentari bahwa apa sih susahnya membiarkan mereka berjualan di situ? Kan juga sudah jelas, dari namanya udah jelas, lalu di situ juga ada tulisan yang jelas bahwa ini non halal, lalu apalagi sih yang diributkan? Apalagi yang dipersoalkan? Semuanya sudah jelas. Jadi harapannya semoga usaha itu lancar dan pemerintah berpihak pada apa yang benar, apa yang tepat, apa yang seharusnya. Jadi semoga usahanya di sana lancar dan pelanggannya mungkin semoga saja semakin bertambah, dan harapan kita keadilan, kebaikan yang harus ditegakkan karena kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang luar biasa dengan keberagamannya.